Halo pemirsa, jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Roni Metafisika. Ingat, di dalam program Roni Metafisika, kita akan selalu membahas mengenai keberuntungan ya, hubungan, bisnis, dan juga hal-hal lainnya. Terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan sio-sio Anda, terutama di dalam sio kelahiran Anda. Di dalam episode kali ini kita akan membahas, kalau misalnya yang dulu kita sudah membahas tentang pekerjaan dan bisnis, kita kali ini akan membahas mengenai romance atau percintaan dan juga hubungan antar sio tersebut. Bagaimana tahun 2025 bagi orang-orang yang memiliki sio yang akan kita bahas di sini. Mari kita lihat pada layar berikut di belakang ini. Yang pertama, dari Indonesia sendiri tahun 2025, maka tahun 2025 ini adalah tahun yang sangat baik sekali untuk orang-orang yang berada di Indonesia. Karena tahun 2025 adalah tahun di mana orang-orang akan lebih banyak mengalami namanya permulaan hubungan. Dan juga bagi orang-orang di luar sana yang ternyata sudah mengalami namanya hubungan atau menjalani suatu namanya hubungan, maka tahun 2025 hubungan Anda juga akan baik ya, dan juga akan timbul romance di dalam tahun 2025. Akan tetapi jangan salah, di dalam tahun 2025 ini walaupun hubungan asmara dan kesempatan untuk menemukan jodoh akan lebih baik bagi di Indonesia, akan tetapi hubungan emosinya tidak terlalu baik. Sehingga apa yang terjadi? Apabila Anda tidak menjaga hubungan Anda, maka akan cepat sekali Anda akan melihat orang-orang yang ketika mereka sudah menjalani pernikahan, akan ada banyak yang bercerai. Ketika mereka menjalani hubungan pacaran, maka akan ada yang putus. Ya, dan ini sangat bisa terjadi tahun 2025, walaupun misalkan ada yang mengatakan bahwa saya selama ini tidak pernah mengalami masalah di dalam hubungan saya. Saya selama ini selalu damai. Saya selama ini selalu menjalani dengan sangat mesra. Tahun ini adalah tahun di mana emosi Anda akan lebih bergejolak. Dan tahun ini juga memang ada suatu masalah baru lagi, yaitu adalah masalah dari pihak ketiga. Ya, karena tahun ini juga menimbulkan banyak kesempatan orang-orang yang ingin mendekati yang sudah punya pasangan. Akan terlihat lebih ranum, akan terlihat lebih menggiurkan, akan terlihat lebih menggairahkan. Oleh karena itu, bagi Anda orang-orang yang sudah menjalani hubungan, maka pastikan hubungan Anda tetap mesra seperti biasa dan jalin selalu komunikasi. Karena apabila Anda tidak menjalin namanya komunikasi, tahun ini juga adalah tahun yang cukup buruk untuk bagi orang-orang yang menjalin namanya hubungan. Jadi terus jalin namanya komunikasi, perhatikan ada kemungkinan masuk dari pihak ketiga, inilah yang akan menjadi sumber masalah utama. Ketika Anda membiarkannya sekali, maka itu akan mengakar dan akan menjadi penyebab keruntuhan hubungan Anda. Mari kita lihat tahun 2025 bagaimana hubungannya. Tahun 2025 ini walaupun tadi saya sudah bilang ada satu bintang lagi ya, yang ternyata juga sangat membantu di Indonesia dan juga merupakan satu bintang penggoda, yaitu adalah Peach Blossom. Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, di mana apabila Anda sudah berhubungan atau menjalin hubungan dengan pasangan ya, tahun ini hati-hati akan ada yang mendekati, baik dari teman-teman lama, teman-teman curhat ya, teman seperkumpulan, teman-teman barengan ya, itu akan ada sesuatu hal yang membuat hubungan Anda bisa terjadi retak. Akan tetapi apabila Anda menanggapinya secara biasa, maka ini akan menjadi suatu hal-hal yang biasa juga. Nah, bagi orang-orang yang berada di Indonesia tahun 2025, tahun 2025 ini karena adalah tahun emosi, terutama ini adalah permulaan tahunnya emosi, maka perhatikan juga ya, tahun ini akan ada banyak sekali orang yang tidak sabaran. Yang sebelumnya dia merupakan seorang penyabar, tahun ini tiba-tiba terlihat tidak sabar. Tahun yang biasanya dia bisa mengungkapkan atau meredam kemarahan, tahun ini tiba-tiba langsung marahnya bisa meledak-ledak. Oleh karena itu, apabila Anda berada di dalam tahun 2025, ya, pastikan ada hiburan di tengah-tengah hubungan Anda.
Ketika Anda menjalani terlalu serius, maka akan ada timbul masalah. Pastikan juga Anda selalu menjalin namanya komunikasi. Karena komunikasi itu adalah dasar di mana Anda tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila Anda tidak menjalin komunikasi, tahun 2025 adalah awal perpecahannya. Mungkin bagi beberapa dari antara pemirsa mengatakan itu adalah sesuatu yang menakutkan ketika dibilang bahwa tahun ini akan timbul banyak perpecahan, perceraian, dan juga pemutusan hubungan. Akan tetapi itu dapat dihindarkan apabila Anda menjalin namanya komunikasi dan menjalin yang namanya hubungan emosi juga yang lebih baik lagi. Jadi saya menyarankan di dalam tahun 2025 ada sesuatu siklus di mana Anda menjalin hubungan dengan mesra dan juga Anda harus mempunyai waktu secara pribadi. Bagaimana Anda juga bisa memuaskan untuk diri Anda sendiri dan melepas yang namanya kejenuhan di dalam berhubungan. Jadi ketika Anda sudah menjalani hubungan, apalagi terutama hubungan yang cukup panjang, tahun 2025 ini pastikan Anda dapat menjaga hal tersebut dengan ada jeda, ya. Bukan berarti di dalam ada jeda tersebut Anda tidak berkomunikasi, hanya mengurangi komunikasinya. Tapi ingat, jangan lama-lama karena ada peluang orang lain untuk masuk di dalam kehidupan Anda. Atau bisa jadi kehidupan pasangan Anda. Bisa jadi Anda sendiri adalah orang yang dapat menjaga hati Anda, tetapi pasangan Anda belum tentu. Oleh karena itu tahun 2025, jaga selalu Anda dan juga pasangan Anda. Jalin selalu namanya komunikasi, tetapi bukan asal curiga. Karena kecurigaan yang tidak berdasar akan menjadi sumber perpecahan. Jadi, bagi Anda, orang-orang yang sedang mencari jodoh, jangan khawatir dan jangan takut. Tahun ini adalah tahun yang baik bagi Anda untuk mencari namanya pasangan. Tahun yang baik untuk Anda dapat berkenalan dengan orang-orang baru. Jadi tahun yang baik pula bagi Anda yang sebelumnya sudah putus hubungan dan bisa menjalin hubungan yang baru. Itu adalah tahun 2025. Jadi pilihlah yang baik dan bukan hanya menarik, tapi pilihlah yang dapat mengerti Anda, yang akan menjadi kunci bagi Anda nanti agar bisa langgeng di dalam hubungan yang lebih panjang. Nah, itulah pemirsa yang dapat disampaikan mengenai hubungan di dalam tahun-tahun 2025. Kita akan meninjau persio bagaimana hubungan-hubungannya. Apakah ini juga akan berkaitan dengan Anda atau tidak? Apakah ini akan bagus untuk Anda atau tidak? Tetap saksikan terus di dalam program Roni Metafisika. Kita kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal mengenai hubungan di dalam tahun 2025. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tahun 2025 ini akan sangat baik sekali bagi Anda yang masih jomblo, yang masih single, yang ingin mencari pasangan. Ini akan sangat baik sekali. Bagi Anda yang sudah punya pasangan, Anda tetap jaga bagaimana hubungan Anda yang tetap mesra dengan pasangan Anda. Dan hati-hati terhadap pihak ketiga yang akan hadir di tengah-tengah Anda dan bisa jadi akan masuk apabila Anda memberikan ruang bagi mereka. Nah, mari kita akan ulas beberapa show mengenai bagaimana percintaan dan juga hubungan asmara di tahun 2025. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, yang pertama adalah dari orang-orang bersio tikus. Kita bisa melihat adalah orang-orang bersio tikus adalah orang-orang yang sebenarnya bukanlah orang-orang yang mementingkan hubungan dengan pasangan, tetapi lebih mementingkan hubungan untuk pekerjaan. Jadi, untuk orang-orang bersio tikus adalah orang-orang yang harus sangat berhati-hati karena tahun 2025 akan dimulai dengan namanya pertengkaran-pertengkaran kecil. Di mana ini mungkin akan terlihat normal bagi seorang pasangan, ya, apalagi pasangan-pasangan yang mungkin sudah menjalin hubungannya sudah cukup lama. Terjadi pertengkaran-pertengkaran mulut yang kecil, akan tetapi bila Anda diamkan dan Anda tidak selesaikan, ini akan menjadi sumber perpecahan untuk masalah yang lebih besar. Untuk orang-orang bersio tikus, saya sangat menyarankan bagi Anda mengurangi pekerjaan untuk di luar,
perhatikan kalau misalnya Anda masih menghargai untuk keluarga Anda, perhatikan lebih banyak, berikan waktu untuk keluarga, karena tahun ini bisa jadi bermasalah bagi Anda. Dan ini bukanlah suatu puncak bagi orang-orang bersio tikus. Pada tahun depan, itu adalah tahun puncaknya. Jangan biarkan di dalam tahun ini Anda tidak membangun suatu fondasi hubungan dengan pasangan Anda, karena Anda lebih mementingkan pekerjaan dan juga hubungan dengan orang lain, hubungan pertemanan, hubungan kongko-kongko, dan hal-hal lainnya. Tapi pastikan keluarga Anda juga termasuk keluarga yang dapat perhatian dari Anda. Terutama juga apabila Anda sudah memiliki anak, maka Anda harus dapat menjaga perasaan anak tersebut. Itu adalah untuk orang-orang bersio tikus. Perhatikanlah ya, perhatikan untuk orang bersio tikus, pertengkaran-pertengkaran yang ada itu terlihat dari hal-hal yang kecil. Mungkin bagi Anda berpikir bahwa tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah menjadi masalah. Tapi pada tahun 2025 ini, tiba-tiba hal yang kecil saja bisa pemicu suatu kemarahan, bisa pemicu suatu pertengkaran. Ini bukanlah suatu pertengkaran kalau misalnya kita menyatakan di dalam hubungan antar sio, apakah ini adalah hubungan bagaimana KDRT? Tidak, tetapi bagaimana ribut-ribut kecil, ya, yang kita sebut dengan namanya berdebat. Nah, ketika debat ini tidak selesai, maka ini akan selalu menumpuk bagi orang-orang bersio tikus. Jadi hati-hatilah untuk orang-orang bersio tikus. Mari kita lihat yang kedua, untuk orang-orang bersio kerbau. Untuk orang-orang bersio kerbau, apalagi Anda yang sedang menjalin hubungan. Hati-hati masuk pihak ketiga, karena di dalam tahun ini ada peluang Anda mengalami sakit hati. Nah, bisa jadi ketika sakit hati, ketika apa? Dia, pasangan Anda, lebih memilih orang lain dibandingkan Anda. Jadi Anda akan mengalami sakit hati yang luar biasa. Bisa jadi ketika Anda sedang mengejar seseorang, dan ternyata yang Anda kejar lebih memilih orang lain dibandingkan Anda. Jadi hati-hatilah untuk orang-orang bersio kerbau, apalagi Anda bukanlah orang-orang yang ingin terlihat sangat mesra. Nah, jadi bagi orang-orang bersio kerbau, ya, saran saya, belajarlah untuk bersikap lebih romantis. Karena orang-orang bersio kerbau bukanlah orang-orang yang akan romantis, karena dia adalah orang-orang yang cuek. Jadi bagi Anda orang-orang bersio kerbau, belajar untuk memuji. Ya, jadi ini adalah salah satu kunci bagaimana Anda bisa membangun hubungan yang lebih romantis. Walaupun kadang-kadang yang namanya pujian mungkin tidak sepenuhnya orang akan suka, tetapi tidak ada orang yang tidak suka dengan namanya pujian. Belajarlah untuk memuji, belajarlah untuk bersikap yang lebih romantis, karena untuk orang-orang bersio kerbau, dia membutuhkan usaha. Dimulailah dari hal-hal yang kecil saja. Jadi untuk orang-orang yang bersio kerbau, Anda akan mengalami namanya sakit hati apabila Anda tidak diperhatikan. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan orang dengan istilah ghosting. Jadi berhati-hati juga kalau Anda sedang mengejar, tahun ini bisa jadi Anda juga di ghosting, atau tiba-tiba chat Anda tidak dibalas. Bisa jadi juga ketika balasannya tidak sesuai dengan harapan Anda. Jadi Anda mengalami hubungan emosional yang tidak baik. Tetapi ingat, bagi orang-orang bersio kerbau, bahwa dengan keteguhan Anda tetap dapat menyelamatkan hubungan Anda. Terutama Anda yang sudah memiliki pasangan. Pastikan Anda terus menjalin komunikasi dan belajar untuk memuji pasangan Anda. Karena bisa jadi ada kejenuhan di dalam tahun 2025, terutama bagi orang-orang bersio kerbau. Nah, walaupun bagi Anda secara pribadi, Anda tidak merasakan kejenuhan, tetapi pasangan Anda mengalami kejenuhan. Jadi belajar untuk bersikap lebih romantis, belajar untuk lebih mesra, belajar untuk memuji. Itu adalah kunci bagi orang-orang bersio kerbau. Jadi untuk dua sio yang sudah saya bahas tadi adalah orang-orang bersio tikus dan juga orang-orang bersio kerbau. Ini adalah dua sio di mana mereka harus bisa mengembangkan suatu kompetensi baru, yaitu kompetensi lebih mesra di dalam hubungan. Dan terutama, paling utama,
Untuk orang-orang bersio tikus, perhatikan keluarga Anda. Jangan selalu Anda menganggap aman semua yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, bahwa tidak pernah akan ada masalah. Tetapi pastikan keluarga Anda juga mendapatkan kasih Anda. Itu untuk orang-orang bersio tikus. Sedangkan untuk orang bersio kerbau, maka belajarlah untuk berkomunikasi dengan lebih mesra. Karena Anda sangat-sangat terlihat cuek. Bayangkan apabila Anda menjalin suatu hubungan, tetapi hubungan cuek saja, maka itu adalah hubungan hanya teman biasa. Walaupun pasangan Anda adalah teman untuk di akhir hidup Anda, mulai dari sekarang, peliharalah dengan kata-kata yang lebih mesra dan juga Anda dapat menjalin hubungan yang lebih romantis. Nah, akan ada 2 sio lagi yang akan kita bahas. Maka jangan kemana-mana pemirsa, tetap masih di dalam program Roni Metafisika. Kita akan kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, tadi kita sudah dapat 2 sio yang sudah kita bahas. Ingat sio apa saja? Sio tikus dan juga sio kerbau. Ya, di mana 2 sio tersebut harus berjuang mempertahankan hubungannya. Nah, kita akan bahas 2 sio lagi, yaitu adalah sio harimau atau sio macan, dan juga satu lagi adalah sio kelinci. Nah, ini akan sangat menarik sekali. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Yang pertama kita akan bahas di dalam segmen ini adalah orang-orang bersio macan. Nah, orang-orang bersio macan ini memang bukanlah orang-orang yang memang sangat-sangat terlihat cuek ataupun memang adalah orang-orang yang tidak mengutamakan namanya keluarga. Tetapi tahun 2025 ini ya, orang-orang sio macan ini akan menjadi lebih romantis ya. Jadi orang-orang bersio macan, bagi Anda orang-orang sio macan, tahun ini adalah tahun di mana Anda akan mencicipi sesuatu hal yang mungkin tahun-tahun sebelumnya Anda merasakan hanya biasa saja. Tahun-tahun ini mungkin Anda akan diperlakukan istimewa dari pasangan Anda. Jadi bagi Anda orang-orang bersio macan, maka tahun ini adalah tahun yang berbahagia. Jadi apabila Anda masih adalah seorang yang single atau Anda adalah seorang yang jomblo, maka tahun ini adalah tahun yang baik sekali karena tahun ini Anda akan disambut dengan baik. Jadi artinya sesuatu yang Anda sedang kejar, seseorang yang sedang Anda kejar akan menerima proposal dari Anda. Jadi bagi Anda yang sedang mengejar seseorang, pastikan bahwa dia tidak mempunyai pasangan yang lain. Nah, pastinya dia bisa menerima perasaan Anda. Itu adalah untuk orang-orang bersio macan. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk orang-orang yang sudah menikah dan orang-orang tersebut sudah menikah cukup lama? Nah, biasanya orang-orang bersio macan ini tidak terlalu peduli dengan hal-hal gimmick-gimmick tertentu yang berupa hadiah ataupun hal-hal lainnya. Tapi di dalam tahun ini, hal-hal tersebut, hal-hal kecil saja akan menjadi sesuatu hal yang spesial baginya. Jadi bagi orang-orang bersio macan, hal-hal kecil saja akan menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi Anda akan mendapatkan banyak sekali ya hubungan yang menurut Anda biasa saja akan menjadi lebih mesra di dalam tahun ini. Jadi bagi orang-orang bersio macan, Anda sangat aman sekali. Bagi yang pasangan baru yang bersio macan, maka ini double kemesraan. Selain Anda sebagai seorang pasangan yang baru, Anda juga mendapatkan sesuatu keindahan dari nama suatu hubungan, sehingga Anda merasakan suatu hubungan yang sangat menyenangkan untuk Anda jalani. Ini adalah untuk orang-orang bersio macan. Tetapi saya selalu ingatkan untuk orang-orang bersio macan, bahwa keindahan hubungan ini bukanlah dijaga hanya untuk sementara dan bukanlah topeng. Tapi lakukanlah dengan tulus dari hati Anda, karena apabila Anda melakukan dengan tulus, maka itu akan lebih panjang hubungannya dan akan lebih langgeng hubungannya juga untuk di kedepannya. Nah, kita bahas satu lagi, ya, satu sio yang pastinya ini adalah sio yang sangat suka sekali sebenarnya dengan namanya hubungan asmara, yaitu adalah sio kelinci. Nah, untuk orang-orang bersio kelinci, hubungan Anda di dalam tahun ini adalah hubungan, wah, ini yang bisa dibilang kecemburuan. Ya,
di mana ternyata Anda beradu dengan pasangan Anda, beradu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Mungkin sedikit saja perhatian dari orang lain kepada pasangan Anda membuat hati Anda cemburu, sehingga Anda membatasi pasangan Anda untuk berhubungan dengan orang lain, ataupun pasangan Anda berlaku sebaliknya kepada Anda. Nah, bagi orang-orang bersio kelinci, maka Anda harus dapat menjaga perasaan Anda, bukan berarti bahwa Anda dikekang. Nah, ini sangat penting sekali bagi orang-orang bersio kelinci. Sering sekali sesuatu hal kecemburuan, sesuatu hal larangan merupakan suatu kekang bagi orang-orang sio kelinci. Karena orang-orang sio kelinci adalah orang-orang yang suka dengan kebebasan ketika mereka menjalin namanya hubungan asmara. Dan apalagi orang-orang sio kelinci ketika mereka sudah menjalin hubungan pernikahan. Mereka sangat suka sekali apabila mendapatkan perhatian dari orang lain. Ini adalah suatu godaan bagi orang-orang sio kelinci. Ingat, tahun 2025 ini adalah tahun dengan bintangnya adalah Peach Blossom. Jadi hati-hati akan masuk orang ketiga di dalam kehidupan Anda apabila Anda tidak menjaganya dengan benar. Jadi orang-orang bersio kelinci tersebut adalah orang-orang yang harus benar-benar memperhatikan bagaimana kehidupan di keluarga Anda, karena di dalam tahun ini ada kemungkinan ada pihak ketiga yang akan masuk. Jadi ingat, selain Anda ingin mengekang pasangan Anda, maka kekanglah dulu diri Anda. Jangan Anda melakukan sesuatu yang curang. Anda ingin membatasi pasangan Anda, tetapi Anda sendiri tidak ingin dibatasi. Ini adalah asal muasal dari namanya pertengkaran di dalam rumah tangga. Jadi bagi Anda orang-orang bersio kelinci, Anda adalah seorang yang sebenarnya sangat ahli sekali di dalam bidang hubungan asmara. Tetapi tahun ini jagalah sikap Anda. Apabila Anda tidak menjaga, pihak ketiga akan bersiap-siap masuk di dalam kehidupan Anda, baik Anda maupun juga pasangan Anda. Jadi Anda harus sangat berhati-hati. Jadi dua sio yang sudah kita bahas, mari kita rekap. Yang pertama adalah dari sio macan. Sio macan adalah sio di mana tahun ini akan mendapatkan romantisme, di mana tahun ini akan menjadi sesuatu hal yang baik. Jadi walaupun terjadi hal-hal yang baik di dalam tahun ini, jagalah selalu, karena memang sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sebenarnya pasangan Anda juga sudah sangat romantis, ya. Tetapi tahun ini Anda baru merasakannya, ya. Sedangkan untuk orang-orang bersio kelinci, ini adalah tahun-tahun ujian bagi Anda, karena tahun ini apabila Anda tidak dapat membatasi diri Anda atau pasangan Anda, maka akan ada kemungkinan pihak ketiga yang akan masuk. Dan ini akan bermasalah untuk orang bersio kelinci, karena tahun depan akan menjadi masalah bagi orang-orang bersio kelinci. Jadi pastikan untuk orang-orang bersio kelinci tidak boleh, ya, untuk membuka suatu ruang bagi Anda curhat-curhat, ya, untuk yang bukan pasangan, lawan jenis, ya, kepada lawan jenis jangan Anda membuka ruang tersebut bagi Anda dan juga pasangan Anda. Nah, itulah yang akan memicu bagaimana pihak ketiga yang akan masuk pada Anda. Mungkin Anda tidak sadar, sudah ada beberapa orang yang melirik kepada Anda ataupun pasangan Anda. Tetapi bagaimana cara Anda menjaga hati Anda, itu balik lagi kepada Anda, karena ternyata orang-orang bersio kelinci bukanlah orang-orang yang suka untuk dikekang. Jadi pastikan orang-orang sio kelinci, tahun ujian ini Anda dapat lulus dengan nilai sempurna supaya Anda bisa tetap langgeng. Nah, itulah pemirsa, untuk di episode kali ini mengenai 4 sio yang sudah kita bahas mengenai hubungan percintaan di dalam tahun 2025. Masih ada 8 sio lagi yang akan kita bahas. Maka selalu Anda tonton program Roni Metafisika, karena kita membahas tentang keberuntungan, hubungan, bisnis, pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Simple TV, News, Sport, Entertainment.